mencintai agama Islam. Amin. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamah nanti. Amin. Yang saya hormati Ustadz Imam Baihaqi selaku pengisian acara inti pada hari ini, dan yang saya hormati kepada ibu dari Dompet Duafa, yang saya hormati yang Rengatas Asma. Kenalan dulu ya. Mudah-mudahan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Mudah-mudahan selalu membawa keberkahan Amin. sampai akhirat nanti. Amin. Alhamdulillah, dan langsung pada acara inti yang akan disampaikan Ustadz Imam Baihaqi, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Mungkin maju lagi kali ya Bu ya. Boleh maju lagi. Ini juga masih kosong di sini. Biar nggak terlalu jauh. Takutnya ada apa itu petugas Soalnya di empat Pak. jaga jarak. Oh iya iya. Jadi empat. Iya iya iya. Nanti disuruh bubar. Ini penyenangan maju lagi sini Bu. Biar berjarak. Nah, biar nggak terlalu numpuk. Nah ini pas satu lagi tambah satu. Nanti kalau ada satu lagi tambah. Jenengan derek niku papat. Enggak, sini juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Majelis Taklim Al Istiqomah Sing Sampai, yang semoga Allah selalu ridhoi terhadap segala aktivitas yang ibu-ibu lakukan. Amin. Yang dalam kerangka untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. 2 tahun sudah kita hidup dalam kondisi yang abnormal atau new normal, yang mungkin Masih bersyukur selama saja. seumur hidup kita tidak pernah menyangka bakalan hidup seperti ini, bakalan tersekat-sekat antar satu negara dengan yang lainnya, bakalan akan banyak hambatan dan batasan-batasan ketika kita mau melakukan perjalanan jauh ataupun kita mau berkumpul. Ya, namun ini semua adalah sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang harus kita jalani dengan sabar dan penuh keridhaan, ya, dan insya Allah semua akan ada hikmah di balik setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Amin. Dan kita sebagai manusia maka diberikan kelebihan untuk bisa beradaptasi dengan segala kondisi yang kita hadapi. Nah, termasuk dalam kelembagaan pun Dompet Duafa, pada saat dilanda COVID seperti ini, kita tidak bisa mendatangkan ustadz ke Hongkong yang biasanya setiap bulan kita panggil para guru-guru kita dari Indonesia. Nah, maka setelah Hongkong menutup dari turis, praktis kita nggak bisa mengundang mereka lagi. Nah, maka kita lakukan adaptasi dengan belajar secara online. Jadi kita nggak boleh berhenti, ya, kita lakukan pembelajaran secara online. Tapi lama-kelamaan bosan juga ya Bu ya, belajar secara online. Tiap hari kita udah lihat HP, pengajian HP lagi, berisik sana, berisik sini. Belum kalau pengajian online nggak bakalan fokus begini Bu.
dimatikan videonya sambil apa, Makan, sambil ngobrol, tiduran. ya kan? Nah kemudian kita berpikir lagi Bu, ini gimana caranya biar kemudian tetap bisa ada ustadz yang datang. Akhirnya kita berusaha untuk membuat visa kerja, kita rekrut, kita buka lowongan kepada ustadz siapa yang mau bertugas di Hong Kong dalam kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun sendirian tanpa mengajak keluarga. Nah kemudian setelah kita rekrutmen akhirnya dapatlah ustadz yang bisa, dan kemudian kita urus visanya dan alhamdulillah berhasil ibu sekalian, visanya turun selama setahun. Dan kemarin hari Jumat pemberangkatannya alhamdulillah diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Amin. Dan Dan sekarang jenengan sedang geser proses sini, Bu. karantina di Jenengan hotel geser sini. selama 21 hari. Kan lagi nyoteng. Nanti- Ya, beli nyoteng ini. Jadwalnya itu tanggal 7 Januari, Biar kelihatan, 7 Januari Bu. tahun depan, insya Allah Mundur beliau lagi, akan Bu Sri. keluar dari karantinanya ya, dari penjaranya. Tapi penjaranya di hotel enak Bu ya. Makan tidur. Makan tidur, tapi tetap kita berikan tugas untuk bisa mengisi kajian online. Amin, Nah, nanti alhamdulillah. insya Allah setelah tanggal 7 nanti beliau akan bisa mengisi ke ibu sekalian ya, ke jamaah-jamaah yang ada di Hong Kong dan bertatap muka, tidak lagi secara online. Nah ini sebagai pembuka saja ya silaturahim kami ya, saya dan teman-teman dari Dompet Duafa kepada Ibu Alaikumsalam. Nanti insya Allah berikutnya Ustadz Fauzan namanya yang akan mengisi, membimbing ibu-ibu sekalian dengan tema-tema yang mungkin nanti sudah disepakati, mau membahas kitab apa ya, atau pembelajaran apa secara bertahap, secara terstruktur, yang insya Allah itu akan menjadi seperti madrasah dengan materi yang struktural kayak gitu ya. Dan mudah-mudahan itu akan menambah semangat ibu-ibu semua dalam berdakwah di Hong Kong. Di sebulan sekali mungkin ya, Bu ya, insya untuk bisa mengisi di sini. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, "Ahasiban nasi ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira bahwa ya mereka itu akan dibiarkan mengatakan amanna, aku beriman, dan mereka tidak diuji? Nah jadi ibu sekalian, di dalam ayat ini menegaskan bahwa kalau kita sudah mendeklarasikan diri, kita sudah menyampaikan bahwa aku beriman, maka sejatinya kita harus siap dengan Ujian. segala ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Semakin tinggi tingkat keimanannya, maka semakin tinggi pula tingkat ujiannya. Ujian kita. Dan biasanya nanti orang-orang akan terlihat seberapa tingkat keimanannya itu ketika dia sudah diberikan ujian. Apakah dia akan lolos, apakah dia akan sabar, atau dia kemudian akan jatuh. Nah disitulah letak kemudian bagaimana kita melihat sesungguhnya tingkat keimanan seseorang itu ketika kita sudah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian muncul pertanyaan, kenapa yang beriman justru malah yang diuji? Diuji. Begitu ya sudah, nggak usah beriman saja ya. Beriman malah kita nantang ujian. Ya, nantang ujian, karena kalau kita sudah berani mengatakan aku beriman, maka sebetulnya kita sedang menunggu ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya tentu sederhana ibu sekalian. Kenapa orang beriman yang justru diuji oleh Allah? Kita ibaratkan yang mengikuti ulangan di sekolah atau yang mengikuti ujian di sekolah, tentulah orang-orang yang sekolah. Betul ya Bu? Kalau dia nggak sekolah, ya nggak mungkin dia ikut Ujian. Semakin tinggi kelasnya, semakin tinggi tingkatan sekolahnya, maka semakin sulit pula ujiannya. Ujiannya. Semakin kompleks ujiannya.
Tapi kemudian kalau dia lulus dari ujian-ujian itu, maka dia akan menjadi orang yang lebih tinggi derajatnya. Lulus SD, maka dia punya titel lulus SD, kemudian SMP. masuk ke SMP masuk ke SMA, lulus masuk ke perguruan tinggi. Ke perguruan tinggi dapat gelar apa? Dia akan semakin dapat gelar sampai ke tingkatan yang paling tinggi ketika dia lolos atau lulus terhadap ujian-ujian yang dihadapinya di setiap tingkatan. Nah, kita juga begitu Ibu sekalian. Ketika kita lulus dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan semakin dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya?" Kemudian Rasulullah menjawab, orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Ya, kemudian setelah itu orang-orang soleh. Setelah itu baru kemudian secara bertahap ke bawah kita semua ini orang-orang dilihat dari tingkat kesolehannya. Semakin dia soleh, maka semakin berat ujiannya. Ya, semakin dia paham agamanya, maka semakin berat ujiannya. Semakin dia ke bawah, maka semakin ringan ujiannya. Nah, maka Ibu sekalian, kalau kita merasa bahwa ujian yang kita hadapi ini sulit banget ya, berat banget, maka sesungguhnya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian para nabi dan juga orang-orang soleh. Kita nabi bukan, jelas. Orang-orang soleh juga mungkin ya belum sampai ke sana Bu, ya, kalau kita dikatakan soleh. Jadi kita itu berarti ujiannya itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan orang-orang soleh, dibandingkan dengan para sahabat, dibandingkan apalagi dengan para nabi dan rasul. Nah, maka jangan sampai kita pernah berputus asa dari apa yang telah Allah ujikan kepada kita semua Ibu sekalian. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis ujian yang Allah sebutkan ya di dalam Al-Quran? Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Walana bulwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin." Itu panggilan. Ada 5 jenis ujian yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 155. Yang pertama adalah walana bulwannakum minal